Shalom Aleichem. Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berkaitan dengan identitas iman kita, saudara. Di mana pada pagi hari ini, firman Tuhan akan berbicara tentang aku ini pengagung Yahweh, atau pengagung nama Yahweh. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Gileadna atau kitab Wahyu pasal ketiga, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama, saudara. Kitab Gileadna atau kitab Wahyu pasal ketiga, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. Yang tidak membawa kitab suci, dompleng sama sebelahnya. Jangan diam ya, kita baca bersama-sama. Sudah ketemu semua? Sudah ya, Gileadna 3, 15 ayat 16. Kita baca, Alef, Bet, Gimel. Aku mengetahui perbuatan-perbuatanmu, bahwa engkau tidak dingin, tidak pula panas. Kalau saja engkau itu dingin atau panas. Jadi, karena engkau itu suam-suam, tidak dingin, tidak pula panas, aku akan segera memuntahkan engkau dari mulutku. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan, saudara. Kira-kira apa kaitannya ayat ini dengan kita, saudara? Nanti kita akan tahu dan kita akan sampai ke sana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tetapi sebelumnya, saudara, sesuai dengan gambar yang kita lihat di depan, saya ingin mengajak saudara untuk berpikir kritis tentang identitas iman kita. Yaitu apakah aku ini pengagung Yahweh atau pengagung nama Yahweh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu ketika kita masih menyembah Yesus Kristus, atau ketika kita masih menyembah Tuhan yang dari Yunani, waktu itu kita punya identitas, saudara. Dan identitas kita, waktu itu kita disebut dengan Kristianos. Atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kristen. Dan saat itu, saya katakan ketika kita masih Kristen, identitas kita itu memang pas. Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Bukankah kita dulu pengikut-pengikutnya Kristus? Nah, tetapi setelah sekarang ini kita tidak lagi menyembah Tuhan yang dari Yunani, dan ketika sekarang ini kita sudah tidak lagi menyembah Tuhan yang dari Arab, tapi kita menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan, yaitu Bapa Yahweh dan Yesua. Maka sejak saat itu, saudara, kita juga punya identitas baru yang melekat pada diri kita. Dan identitas itu disebut dengan pengagung Yahweh. Ada juga yang mengatakan atau menyebut Yahweh worshipper. Yang artinya apa? Penyembah-penyembah Bapa Yahweh. Tapi yang paling familiar di telinga kita itu sebutan apa? Pengagung Yahweh. Nah, tetapi pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak untuk kita merenungkan satu hal. Bahwa ketika sekarang ini kita sudah menyandang identitas sebagai pengagung Yahweh, ada satu pertanyaan yang saya rasa itu sangat baik dan sangat penting yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Yaitu, betulkah aku ini pengagung Yahweh atau hanya sebatas pengagung nama Yahweh? Ini satu pertanyaan yang saya katakan sangat baik dan sangat penting untuk kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Karena perjalanan iman kita di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, rata-rata kita yang ada di tempat ini, saya perhatikan waktunya sudah sangat lama. Artinya kita sudah cukup lama di dalam iman, di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Memang saya katakan ada
orang-orang yang masih baru di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Tetapi mau baru atau mau kita sudah lama, ada satu pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Yaitu, betulkah aku ini pengagung Yahweh atau aku itu hanya sebatas pengagung nama Yahweh? Karena setelah saya renungkan saudara, pengagung Yahweh dan pengagung nama Yahweh itu tidak sama. Nanti kita akan tahu bedanya di mana. Pengagung Yahweh dan pengagung nama Yahweh itu ternyata tidak sama. Cuman pertanyaannya, kenapa saya harus menanyakan ini? Saya harus menanyakan ini karena kalau iman kita di dalam Bapa Yahweh itu dideteksi Bapa Yahweh sampai kelihatan tidak sungguh-sungguh. Yang kalau saya pakai bahasa kitab suci, tidak sungguh-sungguh itu disebut dengan tidak dingin atau tidak panas. Tapi apa? Setengah-setengah. Yang kalau saya pakai bahasa kitab suci, setengah-setengah itu disebut apa? Suam-suam kuku. Maka sesuai apa yang kita baca di dalam kitab Giliana tadi, kalau posisi iman kita itu tidak dingin, tidak panas, tapi ada di tengah yang disebut dengan suam-suam kuku, maka sesuai apa yang kita baca tadi, kita akan menerima konsekuensinya, saudara. Kira-kira konsekuensinya apa? Konsekuensinya, orang yang imannya di dalam Bapa Yahweh dan Yesua itu tidak panas atau tidak dingin, tapi setengah-setengah, anget-anget ayam, suam-suam kukuh, maka orang itu akan diapakan oleh Yesua? Dimuntahkan oleh Yesua. Kenapa pertanyaannya kok orang itu akan dimuntahkan sama Yesua? Karena sikap iman orang itu dideteksi tidak sungguh-sungguh di dalam Bapa Yahweh. Dia panas banget, fanatik banget sama Bapa Yahweh ya enggak. Dia bersikap biasa saja dengan Bapa Yahweh ya enggak. Jadi ada di tengah-tengah gitu loh saudara. Ini satu sikap yang saya sebut sikap yang bikin perut Yesua itu anyang-anyangan. Kayak Yesua itu sedang minum apa? Air setengah mateng. Mateng enggak mateng enggak. Tapi setengah mateng begitu diminum. Kalau kita minum air setengah mateng apa? Perut kita apa? Anyang-anyangan. Nah kalau sudah anyang-anyangan biasanya mau apa? Mau muntah. Orang seperti ini akan dimuntahkan Yesua. Itu karena sikap imannya tidak jelas saudara. Yang seringkali saya sebut begini dengan satu penggambaran. Hari ini dia beribadah di gereja atau kehilat yang menyembah Bapa Yahweh, tapi nanti begitu di sini pas tidak ada jam ibadah, dia beribadah di gereja yang masih menyembah nama berhala yang lama. Dia kalau pas di sini ya kelihatan fanatiknya sama Bapa Yahweh, tapi nanti pas begitu keluar tidak sedang ada di kehilat, dia juga fanatik sama Tuhan yang lama. Dia bahkan ikut tepuk tangan. Sebab Allah maha besar dan sangat terpuji. Ya, di sini dia teriak Bapa Yahweh, tapi di tempat lain dia juga datang dan teriak-teriak nama sesembahan yang lama. Maka oleh Yesua, orang yang seperti ini sikapnya akan dideteksi sebagai orang yang sikap imannya itu tidak jelas. Maka oleh Yesua, orang yang seperti ini itu akan diapakan? Dimuntahkan. Dan ini artinya saudara, kalau sampai orang itu sudah dimuntahkan oleh Yesua, ini artinya orang tersebut tidak layak lagi untuk kerajaan surga. Nah maka berangkat dari konsekuensi ini saudara, saya ingin mengajak saudara merenungkan hal ini baik-baik. Saya ingin mengajak saudara merenungkan satu hal yang sederhana tapi kritis dengan baik-baik. Saudara kasih perhatian yang baik untuk satu pertanyaan yang saya katakan ini sederhana. Aku ini pengagung Yahweh atau hanya pengagung nama Yahweh? Ya, saya ajak saudara
punya critical thinking. Saudara berpikirlah kritis pada pagi hari ini tentang identitas iman saudara. Maka berangkat dari konsekuensi ini saudara, saya ingin ajak saudara berpikir dan merenungkan baik-baik. Ketika sekarang ini saudara dan saya punya identitas sebagai pengagung Yahweh, coba tanyakanlah kepada diri saudara sendiri. Aku itu pengagung Yahweh atau pengagung nama Yahweh? Bedanya apa? Yang pertama, sebagai pengagung Yahweh, orang yang benar-benar mengagungkan Bapak Yahweh, atau kemudian dia menyebut dirinya sebagai pengagung Yahweh, orang yang benar-benar jadi pengagung Yahweh sejati, dia akan mencintai Torah Yahweh. Dan ini saudara, ini ciri yang tidak bisa dicolong. Mau dikemas seperti apapun, orang yang jadi pengagung Yahweh sejati, dia akan cinta dengan Torah Yahweh. Pengagung Yahweh sejati itu akan mencintai Torah. Karena apa? Karena dia tahu Torah itu yang bikin Bapak Yahweh. Maka karena dia ngerti Torah itu yang bikin Bapak Yahweh, dia punya satu sikap. Jadi kalau aku mengagungkan Yahweh dan aku jadi pengagung Yahweh, maka aku itu tidak boleh hanya mengagungkan nama Yahweh, tapi aku juga harus mengagungkan Torahnya Yahweh. Ya, karena orang ini ngerti saudara, aku sebagai pengagung Yahweh itu ngerti Torah itu keluar dari mulut Yahweh. Itu artinya dengan kata lain, Torah itu Bapak Yahweh yang bikin. Nah, kalau Torah itu bikinannya Bapak Yahweh, maka sebagai pengagung Yahweh yang sejati, aku tidak boleh hanya mengagungkan nama Yahweh, tapi aku juga harus mengagungkan Torahnya Yahweh. Jantung hatinya orang yang mencintai Torah itu tidak akan pernah bertentangan dengan Torah sedikit pun saudara. Ya, jantung hatinya orang yang cinta dengan Torah itu tidak akan pernah bertentangan sedikit pun dengan Torah. Kalau dia tidak tahu atau dia tidak paham dengan maksud perintah Torah, maka mulutnya itu tidak akan pernah melecehkan. Tapi mulutnya itu akan langsung mengambil satu sikap untuk bertanya. Bapak Yahweh, atau mungkin kalau tidak lewat doa, tanya sama gembala, Pak, saya mau tanya, ini Torah kok suruh kita seperti ini maksudnya apa ya? Nah, ini satu di antara ciri orang yang cinta Torah Yahweh, itu tidak akan bertentangan dengan Torah sedikit pun. Kalau pas dia tidak tahu atau pas dia tidak paham maksud atau arti dari perintah Torah itu apa, dia akan bertanya dan dia tidak akan mencela. Tetapi akan berbanding terbalik saudara. Kalau orang itu dengan Torah sudah anti, dia akan mencela. Lah ya toh, Torah suruh melakukan ini itu, coba sekarang kamu lihat, kamu hidup di bawah ikatan hukum Torah, rasain kamu. Itu orang kalau tidak cinta dengan Torah. Terus nanti pada saat kita misalkan ya, kita tidak sengaja makan makanan yang tidak kosher, tapi itu tidak sengaja. Orang kalau tidak cinta Torah itu biasanya akan apa? Cari-cari kesalahan kita. Lah yo, coba saja kamu itu tidak melakukan Torah, kan kamu tidak akan merasa siap ketika kamu sekarang salah makan yang tidak sengaja. Tapi lihat, ketika kamu itu berusaha melakukan Torah, sekarang coba, kamu kan seperti kayak orang yang terkungkung, orang yang seperti tersiksa. Wong cuman salah makan sambal saja, kok sampai kamu merasa itu sebagai satu kesalahan. Itu ciri-ciri orang kalau dia tidak cinta dengan Torah. Yang ketika dia tidak tahu maksud Torah, mulutnya itu bukan bertanya tapi apa tadi? Mencela. Dan orang yang mencela itu biasanya omongannya juga apa?
mencela, mencele. Ngerti apa artinya? Mencela, mencele. Jadi kalau dia tidak tahu, tidak paham dengan maksud Torah, dia akan bertanya, bukan mencela. Karena orang yang mencintai Torah, kalau mendengar kata Torah, dia tidak pernah anti sedikit pun. Orang yang cinta Torah itu juga tidak pernah skeptis. Dia juga tidak pernah a priori dengan Torah. Orang yang mencintai Torah, bawaannya itu senang, saudara. Ya, orang yang cinta Torah itu bawaannya senang. Begitu mendengar Torah, jantung hatinya itu langsung sukacita. Ya, begitu mendengar pengajaran tentang Torah, jantung hatinya itu langsung sukacita. Saya begitu, saudara. Begitu ada pelajaran tentang Torah, jantung hati saya itu langsung sukacita. Senang banget. Dan nanti ketika orang itu, orang yang cinta dengan Torah, dia mengasihi Torah. Ketika dia mendengarkan firman yang berbicara tentang Torah, dan firman itu masih terus berbicara tentang Torah. Orang yang cinta dengan Torah, ciri-cirinya apa? Ketika dia mendengarkan firman yang banyak mengulas tentang Torah, dia tidak akan berkata apa? Wah, Torah lagi, Torah lagi. Dia juga tidak akan ngomong, wah, Pak Nino itu sih diomongke Torah terus. Kok saya bisa ngomong seperti ini? Ya karena pernah ada orang yang ngomong seperti itu. Ini sebetulnya ciri orang itu tidak suka dengan Torah. Dia anti dengan Torah. Sekalipun dia juga menyembah Bapa Yahweh dan Yesua. Sekalipun dia menyembah Tuhan yang membuat Torah. Tapi kalau orang yang cinta Torah, saudara, ketika firman itu bicara tentang Torah, dia tidak akan mengatakan, Torah lagi, Torah lagi. Tidak akan seperti itu. Karena apa? Dia bawaannya senang kalau dengar soal Torah. Kalau saya pribadi, saudara, saya itu sangat sukacita sekali dengan Torah. Karena apa? Karena Torah itu isinya rahasianya Bapak Yahweh. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara yang baru menjalin hubungan pacaran, lalu kekasih saudara, entah lakinya atau perempuannya, tiba-tiba mengutarakan, memberitahu kepada saudara rahasianya dia. Saudara sebagai pacar senang enggak kira-kira? Senang kan? Ya, wah, ini pacarku padahal baru pacaran berapa bulan loh. Dia baru kenal aku berapa bulan. Tapi dia sudah percaya dengan aku. Buktinya dia sampaikan, dia katakan rahasianya kepadaku. Kalau saya bawaannya senang, saudara. Dengar Torah, jantung hati saya itu sangat sukacita. Karena saya ngerti Torah itu isinya rahasianya Bapak Yahweh. Dan saya punya satu keyakinan, kalau saya senang dan saya mencintai Torah, maka Bapak Yahweh pasti menyingkapkan banyak hal rahasianya kepada saya. Itu yang saya percaya dan itu keyakinan saya. Demikian pula kepada saudara. Kalau saudara itu senang, saudara cinta dengan Torah, saya juga punya keyakinan, saya percaya. Bapak Yahweh pasti juga akan menyingkapkan banyak hal kepada saudara dan saya. Amin. Tapi saudara mesti apa dulu? Mesti senang dulu dengan Torah. Ya. Jangan kita pisah-pisahkan. Ini kan zaman Torah. Ini sudah tidak kita pakai lagi. Sekarang kita sudah masuk zaman kasih karunia. Kita sudah tidak perlu Torah lagi. Tapi anehnya perpuluhannya diterima. Yang lebih aneh lagi apa? Merayakan 7 hari raya Torah. Maka terkadang saya heran melihat satu gereja yang dengan Torah tidak tegas, tapi merayakan hari rayanya Torah. 7 hari raya. Bukankah 7 hari raya itu ada di dalam Torah? Ada di dalam kitab Wayikra.
Kitab Imamat 23 ayat pertama sampai dengan 44. Bukankah kitab Wayikra atau Imamat itu bagian dari Torah? Torah itu kan apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Di satu sisi mulutnya menolak Torah, tidak melakukan Torah. Kalaupun mengajarkan hanya sebatas pengetahuan, tapi tidak dilakukan. Tapi anehnya melakukan atau merayakan 7 hari raya Torah. Terus terang saya tidak ketemu pikir sampai sekarang, saudara. Ini sebetulnya maksudnya, motivasinya apa? Merayakan 7 hari raya, tapi Torahnya disingkirkan. Menerima perpuluhan, tapi Torahnya disingkirkan. Nah, ini maksudnya apa sebetulnya? Jadi yang pertama, saudara, pengagung Yahweh sejati itu punya ciri-ciri. Dia pasti akan mencintai Torah. Itu pengagung Yahweh, bukan pengagung nama Yahweh. Kalau pengagung nama Yahweh, dia tidak punya rasa cinta dengan Torah. Dia tahu Torah itu apa. Lalu dia tahu hari raya di dalam Torah yang harus dirayakan apa. Dia ngerti. Tapi sayang pengetahuannya itu hanya dipakai sebagai pelengkap ibadah, alias tidak dihidupi di dalam kehidupannya. Jadi yang pertama, kalau saudara ngeklaim diri saudara itu pengagung Yahweh sejati. Pengagung Yahweh sejati, cirinya apa ini? Mengagung Yahweh sejati ciri-cirinya apa? Nih ya, mencintai Torah. Ini udah jelas nih, sampai tak gedeke ya. Ben jelas matanya. Pengagung Yahweh sejati akan apa? Mencintai Torah Yahweh. Itu kalau pengagung Yahweh sejati. Lalu setelah mencintai Torah, ciri-ciri pengagung Yahweh sejati yang kedua, dia akan melakukan Torah Yahweh. Ciri-cirinya dia akan melakukan apa itu? Torah Yahweh. Nah, ini ciri-ciri kedua. Pengagung Yahweh sejati akan melakukan Torah, sekalipun dia tahu bahwa melakukan Torah itu tidak mudah untuk dilakukan, saudara. Yang kedua, setelah mencintai Torah, pengagung Yahweh sejati, dia akan berusaha melakukan Torah. Sekalipun dia tahu, dia ngerti untuk melakukan Torah itu bukan satu perkara yang mudah. Tapi karena rasa cintanya, dia cinta dengan Torah, maka dia akan berusaha melakukan Torah. Sekalipun ketika dia melakukan dengan apa? Tertatih-tatih, dengan jatuh bangun. Kadang bisa, kadang gagal. Kadang berhasil, kadang tidak berhasil. Tapi orang yang cinta Torah dan dia mau berusaha melakukan Torah, ketika dia gagal, dia tidak akan pernah menyerah. Dia akan coba lagi. Hari ini aku gagal. Aku akan coba lagi untuk melakukan Torah. Karena aku senang. Aku itu cinta. Wong Torah itu baik untuk kehidupanku. Torah itu kan isinya aturan-aturan kehidupan yang akan mengatur hidupku itu untuk menjadi semakin baik. Nah, karena itu baik untuk aku, maka aku akan melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia ngerti, bahkan dia mengalami sendiri. Sekalipun terkadang ketika aku berusaha melakukan Torah, terkadang aku jatuh bangun. Terkadang aku tertatih-tatih, kadang aku bisa, kadang aku gagal. Tapi ketika aku gagal, aku tidak akan sekali-kali menyerah. Karena aku sangat mencintai Torah Yahweh. Orang yang seperti ini, saudara. Ketika Bapak Yahweh mengatakan, diberkatilah orang yang suka cinta dengan Torah Yahweh. Saudara perhatikan baik-baik. Janji diberkati. Janji berkat yang Bapak Yahweh ucapkan, itu akan betul-betul terjadi dalam kehidupan orang itu.
Ya, asal dia betul-betul mencintai dan dia lakukan Torah itu, saudara. Ini akan berbeda dengan orang yang hanya mengagungkan nama Yahweh. Ya, jadi ini akan berbanding terbalik dengan orang yang hanya mengagungkan nama Yahweh. Nah, karena dia hanya mengagungkan nama, maka bagi orang itu yang penting cuman namanya. Yang penting nama Yahweh. Dan dia merasa kalau dia tidak punya kebutuhan untuk melakukan Torah. Orang yang hanya jadi pengagung nama Yahweh itu merasa kalau aku itu tidak punya kebutuhan untuk melakukan Torah. Buat apa aku melakukan Torah? Wong hidup bisa enak kok mesti dadak dikungkung pakai Torah. Ada satu kesalahan fatal dari orang. Kenapa orang itu akhirnya jadi takut dengan Torah? Karena menganggap Torah itu hukum. Gitu loh, saudara. Padahal ini satu pengertian yang salah. Torah atau Taurat itu kan hukum. Lah nek sudah ngomong hukum berarti menakutkan atau menyenangkan ini? Menakutkan, orang takut. Padahal Torah itu bukan hukum, salah. Torah itu bahasa Ibrani yang artinya teaching atau pengajaran. Kalau hukum itu bahasa Ibraninya mispat. Kalau hukum-hukum bahasa Ibraninya mispatim. Gitu loh. Saya ngerti kenapa orang menangkap Torah itu sebagai hukum. Karena di setiap Torah, 10 Torah, itu ada kata-kata apa? Lo, yang artinya jangan. Gitu loh. Nah, kalau bicara jangan kan berarti bicara sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Kalau sampai itu dilanggar, berarti akan berurusan dengan hukum atau penghukumannya Bapak Yahweh. Saya ngerti maksudnya, tapi saya mesti luruskan. Torah itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi Torah itu justru sesuatu yang luar biasa baik untuk kehidupan kita. Saya pernah memberitahu, kira-kira apa jadinya dunia ini kalau sampai tidak ada Torah, aturan-aturan kehidupannya Bapak Yahweh. Di mana orang itu akan memaksakan kehendaknya sendiri-sendiri. Nah, nanti ketika kehendak saya paksakan kepada Ivan yang tidak cocok sama kehendak saya. Orang yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain yang tidak cocok dengan kehendaknya orang itu. Apa yang akan terjadi? Menutup kemungkinan bisa saling bunuh enggak kira-kira saudara? Bisa. Kenapa? Lah sing bener pokoknya ini. Sudah ada aturannya Bapak Yahweh saja. Kalau kita perhatikan. Berapa banyak kaum di luar iman percaya kita. Yang sering kali kita lihat. Baik itu di televisi maupun di YouTube. Yang memaksakan imannya. Seperti kemarin. Ya sekalipun kita tidak mengimani hari raya Natal. Tapi kalau saudara perhatikan di YouTube. Belum lama ini. Ada orang-orang yang mau merayakan Natal. Tapi dihambat. Orang-orang yang mau merayakan Natalan. Tapi tidak boleh. Dengan santainya orang yang melarang itu mengatakan apa? Ya kami tidak nyaman. Loh, kok kamu jadi memaksakan kehendakmu yang tidak nyaman? Nah coba saudara renungkan. Padahal Torahnya Bapak Yahweh sudah ada di dunia ini atau belum? Sudah. Tapi orang masih bisa apa? Memaksakan kehendaknya. Nah kira-kira bagaimana? Kalau aturan-aturan kehidupan itu sampai tidak ada di muka bumi ini, apa yang akan terjadi? Kita tidak akan kumpul di tempat ini, saudara. Ya, kita tidak akan ada di tempat ini. Karena masing-masing kita itu akan ngurusi kehendaknya masing-masing. Malah minggu-minggu, ya enak plesir, enak dolan, minggu-minggu jagrok ibadah ngapain? Minggu ya enak dolan. Itu loh orang lain minggu-minggu dolan kok aku ibadah. Itu kalau kita memaksakan apa? Jantung kita. Alias memaksakan kehendak kita. Kalau tidak ada Torah, saudara dan saya tidak akan kumpul di tempat ini.
Kalau tidak ada Torah, orang itu akan saling bunuh karena orang akan saling memaksakan kehendaknya. Sekarang saya tanya, berarti Torah itu baik atau jahat? Baik, bahkan sangat baik saya katakan. Tapi ini akan berbanding terbalik dengan orang yang hanya mengagungkan nama Yahweh. Karena dia hanya mengagungkan nama, maka bagi orang itu yang penting itu pokok aku manggil nama Yahweh. Dia merasa kalau dia tidak punya kebutuhan untuk melakukan Torah. Dan dia berpikir, cukup dengan aku mengenal nama Yahweh. Ini satu pikiran yang saya sebut cilaka ini, saudara. Dia berpikir apa? Cukup dengan aku mengenal nama Yahweh, aku pasti diselamatkan. Ya, ini satu pikiran yang bisa bikin orang cilaka. Memang saya katakan, nama Yahweh itu nama yang menyelamatkan. Saudara perhatikan tulisan yang ada di tembok ini yang paling belakang. Yahweh, Yilachem, bukan ini. Oh sudah hilang ya, sudah tidak dipasang ya. Yang dikatakan apa? Nama Yahweh menara kekuatan. Orang benar atau sadik berlari ke dalamnya dan dia akan ditinggikan atau diselamatkan. Berarti nama Yahweh betul menyelamatkan enggak? Betul, dan itu benar. Nama Yahweh itu benar menyelamatkan. Tapi kalau prinsip iman saudara hanya mengatakan cukup dengan aku panggil nama Yahweh, aku pasti diselamatkan. Itu salah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, dengan cukup memanggil nama Yahweh, aku pasti diselamatkan. Sebetulnya orang itu lupa dua hal, saudara. Dia lupa kalau kitab Romiim atau kitab Roma pasal 8 ayat yang pertama tidak pernah mengatakan seperti itu. Yang kedua, kalau ada orang berpikir cukup aku panggil nama Yahweh, nama Yesua, ndak usah pakai Torahnya, aku mesti selamat. Orang ini sebetulnya dia sedang lupa. Kalau Yesua itu pernah ngomong apa? Ingat, Yesua pernah ngomong apa? Yesua itu pernah ngomong, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku Yahweh yang di Syamayim atau di sorga. Kalau orang mengatakan pokok cukup aku panggil nama Yahweh dan Yesua, aku mesti selamat. Sebetulnya dia lupa akan dua hal. Dia lupa kalau kitab Roma pasal 8 ayat pertama tidak pernah menggaransi soal itu. Tidak pernah melegitimasi soal itu. Yang kedua, orang itu lupa. Yesua itu pernah ngomong, yang diterima oleh pihak sorga itu bukan orang yang gembar-gembor Tuhan-Tuhan. Yang cuman gembar-gembor Tuhan-Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi dia yang melakukan apa ini? Kehendak Bapakku yang ada di sorga. Dulu saudara, saya ngertinya ayat ini cuman untuk orang-orang yang menolak Bapak Yahweh dan Yesua. Dulu pengertian saya berhenti sampai di situ, saudara. Tapi setelah saya tahu kalau Torah itu ternyata kehendaknya Bapak Yahweh, di situ saya mulai dibukakan bahwa orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi ditolak oleh pihak sorga, ternyata orang-orang itu juga termasuk orang yang memuja nama Yahweh dan Yesua, tapi tidak melakukan Torah. Dulu saya ngertinya, ayat ini itu hanya untuk orang-orang yang menolak Bapak Yahweh dan Yesua, yang cuman panggil-panggil Yesus. Kalau kamu tidak percaya Bapak Yahweh dan Yesua, kamu hanya panggil Juru Selamat yang dari Yunani, sampai selamanya kamu tidak akan pernah diselamatkan. Dulu saya ngertinya seperti itu, saudara.
Tapi setelah saya ngerti, saya mulai dibukakan, ternyata orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi ditolak oleh pihak Syamayim. Orang yang teriak Tuhan, Tuhan, tapi orang itu ketika dia teriak Tuhan, Tuhan, dan ternyata pihak Syamayim menolak orang itu juga termasuk orang yang memuja nama Yahweh dan Yesua, tapi tidak melakukan Torah. Nah, mungkin sampai di sini ada di antara kita yang berkata begini. Entah itu berkata di dalam hati, atau mungkin saudara betul-betul nyeletuk. Saudara ngomong begini, wah itu kan cuman klaimnya Pak Nino. Saya katakan tidak, saudara. Saya tidak pernah ngeklaim yang tidak ada dasarnya. Karena saya sudah sering memberitahu di tempat ini, kalau Torah itulah kehendaknya Bapak Yahweh yang harus kita lakukan kalau kita itu mau apa? Diterima oleh pihak sorga. Ya, di sini dikatakan apa? Yang berhak untuk kerajaan sorga itu bukan orang yang teriak Tuhan, Tuhan, tapi orang yang melakukan kehendaknya Bapak Yahweh. Begitu saya ngerti kehendaknya Bapak Yahweh itu pasti Torah. Di situ pikiran saya mulai terbuka. Oh, ternyata ayat ini tidak hanya berlaku untuk orang yang menolak Bapak Yahweh dan Yesua, tapi untuk orang yang sudah menyembah Bapak Yahweh dan Yesua, tapi dia tidak jadi pelaku Torah. Rupanya ayat ini juga berlaku untuk orang itu. Pihak sorga tidak akan pernah menerima orang itu. Buktinya apa? Kalau kehendaknya Bapak Yahweh itu Torah. Kita lihat. Kata pertama di dalam Torah atau di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal pertama ayat yang pertama. Kata pertamanya adalah kata Beresit yang artinya pada mulanya. Huruf pertama kata Beresit adalah huruf Bet yang mewakili huruf B. Dan kata terakhir di dalam Torah yaitu kitab Devarim atau kitab Ulangan 34 ayat 12. Kata terakhirnya adalah Yisrael yang artinya Israel, dan huruf terakhir dari kata Yisrael adalah Lamed yang mewakili huruf L. Ketika huruf Lamed dan Bet disatukan akan membentuk kata Lev yang artinya heart atau jantung. Tapi pertanyaannya sekarang, di mana letak kaitannya Torah itu dengan kehendaknya Bapak Yahweh? Kan ini baru sebatas Torah itu bisa dikatakan kalau kita simpulkan ini, Torah itu isi jantungnya Bapak Yahweh. Karena apa? Karena kata pertama di dalam Torah dan kata terakhir di dalam Torah, di masing-masing huruf awal dan huruf terakhirnya, kalau itu dicomot lalu disatukan, kedua huruf Lamed dan Bet ini akan membentuk kata Lev yang artinya heart atau jantung. Dan oleh Midrash Yehudi, saudara, kita sudah diberitahu ruah atau roh diasosiasikan dengan pemompa darah, yaitu jantung atau lev. Jantung itu fungsinya sebagai apa? Pemompa darah ke seluruh tubuh. Nah, darah yang dipompa ke seluruh tubuh ini adalah analogi dari keinginan daging. Dan sebenarnya dari lev atau dari jantung inilah keluar dorongan-dorongan keinginan daging, dan keluar juga apa ini? Kehendak pribadi, bukan dari hati seperti yang selama ini kita pahami. Sekarang saudara perhatikan di depan. Saudara perhatikan ini baik-baik. Selain keluar dorongan-dorongan keinginan daging, dari jantung itu juga keluar apa ini? Kehendak pribadi. Perhatikan kata kehendak di sini, ya. Selain keluar keinginan daging, dari jantung itu juga keluar kehendak.
kehendaknya Bapak Yahweh. Nah, kalau Torah itu isi jantungnya Bapak Yahweh, itu artinya Torah itu adalah kehendaknya Bapak Yahweh. Jadi kalau saudara itu mau ngerti Bapak Yahweh itu berkehendak apa sih sebetulnya untuk saya lakukan? Ya gampang. Tinggal saudara lihat apa? Torah. Ya, tinggal saudara lihat Torah, saudara akan ngerti kehendaknya Bapak Yahweh yang harus aku lakukan itu apa saja. Lihat saja Torah. Nah, sekarang saya mau tanya, tolong saudara jawab. Kalau kita sudah ngerti Torah itu kehendaknya Bapak Yahweh, keinginannya Bapak Yahweh yang mau kita lakukan, berarti harus dilakukan enggak saudara? Harus enggak? Harus. Saudara sudah jawab harus loh ya. Kalau saudara sudah jawab harus, berarti harus saudara lakukan atau enggak? Harus saudara lakukan. Kalau Torah itu kehendaknya Bapak Yahweh, itu artinya kehendak itu harus dilakukan. Makanya Yesua ngomong apa? Yang akan diterima oleh pihak Syamayim, yang akan diterima oleh pihak sorga, itu bukan orang yang gembar-gembor Tuhan, Tuhan. Bukan orang yang cuman gembar-gembor Yahweh, Yahweh. Bukan orang yang cuman gembar-gembor Yesua, Yesua tok. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku Yahweh, yaitu Torah. Karena ternyata yang dimaksud kehendaknya Bapak Yahweh itu Torah. Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai di sini dulu. Saudara bisa paham? Paham? Paham ya? Jadi jangan kita hanya berpikir begini saudara. Kehendaknya Bapak Yahweh untuk kita lakukan, itu kan kita harus saling tolong menolong. Ya, kita harus saling mengasihi. Pokok kita itu tidak menyakiti orang lain. Kita hidup baik, tidak menyakiti orang lain. Ya itulah kehendaknya Bapak Yahweh. Saling mengasihi, tolong menolong. Jangan menyakiti orang lain. Itu juga betul kehendaknya Bapak Yahweh. Karena itu baik enggak saudara? Baik. Dan Bapak Yahweh itu selalu menghendaki kita melakukan segala sesuatu yang baik dan benar. Tapi kita mesti ngerti. Saling mengasihi, saling tolong menolong, dan tidak menyakiti orang lain. Itu bukan hanya kehendaknya Bapak Yahweh. Tapi saling mengasihi, tolong menolong dan tidak menyakiti orang lain itu sebetulnya manifestasi atau perwujudan sikap dari kita orang-orang yang sudah diselamatkan Bapak Yahweh. Paham saudara? Jadi jangan saudara jadikan acuan. Kalau saudara jadikan acuan, kehendaknya Bapak Yahweh ora usah nglakoke Torah, pokok apik mbek wong mesti selamat. Jari sopo? Ya, ketemu pirang perkara saya tanya. Kalau orang hanya berbuat baik, sekarang apa gunanya? Bapak Yahweh itu ngomong, banyak yang dipanggil, tapi yang dipilih banyak juga atau enggak? Cuman sedikit. Lah kan gopo? Bapak Yahweh ngomong banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau ternyata orang berbuat baik, bisa masuk surga. Cuman berbuat baik bisa masuk surga. Lah kok enak men? Nah gitu saya tak berbuat baik. Wong saya orangnya baik, suka menabung dan tidak sombong. Ya toh? Saya tak berbuat baik, tapi saya tak punya istri 3. Yang penting kan saya berbuat baik. Betul enggak saya tanya? Hari ini saya berbuat baik sama istri yang pertama, besok istri kedua, besok istri ketiga. Dan saya tidak hanya akan berbuat baik kepada 3 istri saya, tapi kepada semua orang saya akan berbuat baik. Karena saya percaya saya mesti masuk surga. Enak ya saudara ya. Surganya kebak. Ya toh? Sama apa? Sama penjahat-penjahat kelamin kebak. Ya toh? Orang-orang yang jadi penjahat kelamin mlebu surga kabeh wong malah sakjane mereka itu orang-orang yang nampaknya jahat berangasan. Terkadang orang yang berangasan itu malah hatinya itu lebih baik. Kadang hatinya lebih lembut, ya toh? Tampangnya sangar. Kayak siapa?
komar. Komar itu kan sangar rupane, ya toh, medeni. Kalau orang ketemu komar, begitu dia sudah ngamuk, ngereng gitu kan orang takut. Tapi ternyata hatinya itu justru baik. Ya, waktu ada orang kecopetan di angkot, dia tolong. Nah, orang jahat hatinya, dia akan ikut-ikutan apa? Aku tahu loh, tadi kamu nyopet, ini bagi hasil. Itu kan kalau orang itu jahat. Tapi karena hatinya baik, justru orang yang nyopet tahu diajar sisan di situ. Ya kan? Nah, kalau hanya dengan berbuat baik orang itu bisa masuk surga, ya surgane kebak, sumpek umpel-umpelan. Ya, rung nanti belum atus kabeh, wah ambune keringetnya ora enak. Ya toh, sapa sing betani surga. Nah, karena semua orang dari semua iman percaya hanya cukup berbuat baik bisa masuk surga. Lah kok enak men. Konsepnya bukan seperti itu. Jangan saudara balik-balik. Jangan saudara jadikan seperti iman percaya yang lain. Yang menjadikan kebaikan itu sebagai tiket keselamatan. Oh, tidak bisa. Kita berbuat baik itu harus. Tapi kita mesti ngerti konsepnya. Kita berbuat baik, kita saling mengasihi. Itu sebagai manifestasi atau perwujudan sikap karena kita sudah diselamatkan Bapak Yahweh. Artinya apa? Karena aku sudah diselamatkan, maka aku harus berbuat baik. Paham saudara? Sama enggak dengan tiket keselamatan kalau begitu? Tidak sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saling mengasihi, tolong menolong dan tidak menyakiti orang lain. Itu manifestasi atau perwujudan sikap dari orang yang sudah diselamatkan Bapak Yahweh. Nah berarti saudara, kalau cuman mengagungkan nama Yahweh, tapi dia tidak melakukan Torah, kira-kira kalau kita mengacu kepada ucapannya Yesua tadi, orang yang seperti ini akan diterima pihak surga enggak saudara kira-kira? Tidak. Ya, hanya mengagungkan nama Yahweh dan Yesua, tapi tidak melakukan Torah dan tidak mau berusaha melakukan Torah. Orang seperti ini, dia tidak akan pernah diterima oleh pihak surga. Yang ngomong bukan saya loh saudara, yang ngomong siapa tadi? Yesua. Nek yang ngomong saya kan saudara bisa protes. Jadi saudara yang mendengarkan firman ini dimanapun saudara ada. Kalau saudara mau protes, saudara sebagai orang yang ngeklaim, orang yang identitasnya pengagung Yahweh, tapi saudara tidak melakukan Torah. Dan saya katakan saudara tidak akan diterima oleh pihak surga. Lalu saudara marah dan protes. Jangan protes sama saya. Proteslah sama Yesua. Yang ngomong siapa tadi? Yesua. Yesua sudah ngomong apa? Bukan orang yang gembar-gembor Yahweh, Yesua yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi yang teriak-teriak Yahweh Yesua dan melakukan Torah itulah yang akan berhak untuk kerajaan surga. Karena orang yang tidak melakukan Torah itu sampai dikasih satu label sama Yesua apa? Torahlessness. Torahlessness itu apa? Torahlessness itu orang yang dicap sebagai pembuat kejahatan karena dia tidak melakukan Torah. Bayangkan saudara, tidak melakukan Torah itu dicap sebagai pembuat kejahatan. Dan nanti saudara, ketika sekarang ini saudara sudah mendengarkan bahwa kita kalau ngeklaim diri kita itu pengagung Yahweh, bukan pengagung nama Yahweh tok, lalu saudara di situ mulai tergerak, saudara tergugah, saudara ingin, wah ini benar ya, ternyata aku mendeteksi diriku, sampai sekarang ini aku jadi pengagung Yahweh. Ternyata aku belum jadi pengagung Yahweh sepenuhnya. Tapi aku hanya masih jadi pengagung nama Yahweh. Karena Torahnya Bapak Yahweh yang aku agung-agungkan, itu juga tidak aku agungkan Torahnya. Dan nanti saudara, ketika saudara sudah tergerak,
saudara ingin mencintai dan saudara ingin berusaha melakukan Torah, saudara itu tidak harus langsung melakukan Torah yang besar-besar, yang berat-berat, tidak. Saudara bisa melakukan sedikit demi sedikit dari yang paling sederhana. Misalkan apa? Misalkan dengan menguduskan hari Sabat. Ini perkara sederhana. Tapi ternyata di perkara sederhana menguduskan hari Sabat, banyak orang yang belum bisa. Saudara yang sampai sekarang belum beribadah Sabat, saudara harus kasih satu perhatian yang terbaik untuk nasihat firman ini. Kalau saudara itu mau diterima oleh pihak sorga. Karena apa? Karena beribadah Sabat itu satu di antara kehendaknya Bapak Yahweh. Tadi kita sudah ngerti kan kehendaknya Bapak Yahweh apa? Torah. Ibadah Sabat itu Torah atau enggak? Torah. Ya. Jadi kalau saudara sampai sekarang ini belum beribadah Sabat dengan alasan apapun, saudara kasih perhatian yang terbaik untuk nasihat firman ini. Karena itu kalau saudara mau diterima oleh pihak sorga. Sekali lagi yang ngomong bukan saya tapi Yesua. Yesua ngomong apa? Bukan orang yang teriak Yahweh, Yahweh, Yesua, Yesua, Tuhan, Tuhan, tok yang masuk kerajaan surga. Tapi satu di antaranya yang juga beribadah Sabat. Karena ibadah Sabat apanya Bapak Yahweh? Kehendaknya. Bapak Yahweh menghendaki kita juga beribadah Sabat. Itu kalau saudara mau, saudara diterima oleh pihak surga. Ya, saudara renungkan ini baik-baik. Dan sebetulnya Bapak Yahweh itu juga pengen ketemu saudara di hari Sabat. Tidak cuman di hari Rison, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu setelah saudara berusaha melakukan ibadah Sabat, saudara bisa melangkah lagi dengan hal yang sederhana, yaitu belajarlah makan makanan yang kosher, yaitu yang layak kita makan dan yang baik untuk tubuh kita. Dan mulai sekarang tinggalkan dengan tegas makanan yang low kosher, makanan yang sebetulnya tidak layak untuk kita makan dan itu akan mencemari tubuh saudara dan saya. Coba kita baca bersama-sama. Aleph Korintim atau 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Yuk kita baca sama-sama. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Supaya saudara ingat dengan apa yang saudara baca dan harapan saya apa yang saudara baca ini akan menjadi rambu-rambu di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka kita baca sama-sama. Yang tidak punya kitab suci, dompleng sama sebelahnya. Sudah ketemu? Aleph Korintim atau 1 Korintus 6 ayat 19. Kita baca. Aleph Bet Gimel. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah tempat suci bagi Ruach HaKodes yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukanlah milik kamu sendiri. Tahu maksudnya kamu bukan milikmu sendiri, ngerti? Ya, saudara pernah menyadari enggak keberadaan kita? Kita ada di dunia ini. Itu betul-betul sesuatu yang kalau dipikir pakai pikiran nalar manusia. Saya sebut ini kan kita seperti tiba-tiba ada di dunia ini kan kayak misterius. Tapi sekarang saudara ngerti bahwa saudara itu diciptakan oleh Sang Pencipta saudara, yaitu Bapak Yahweh. Nah kalau saudara ngerti, saudara itu diciptakan sama Bapak Yahweh, ketahuilah saudara itu bukan milik saudara sendiri, tapi juga miliknya siapa yang utama? Bapak Yahweh. Kalau tubuh kita itu juga miliknya Bapak Yahweh, saudara jangan menang-menang. Nah, ini kan nek dikandani makan yang kosher.
Walah cerewet. Ya kakean cangkem. Awak-awakku dhewe, tubuh-tubuhku dhewe kok kakean cangkem. Nek loro sing mati kan ya aku dhewe. Ya mati no wae. Ya toh seringkali kan ada orang begitu. Ngapain kamu ikut campur sama urusan tubuhku? Tubuhku kan tubuhku sendiri. Ya, nek aku loro manganku celutak terus aku loro kan ya aku sing nanggung. Nah, ini orang dikasih tahu yang benar, kasih tahu yang baik tapi malah apa? Ngomyang gitu loh, ngelantur, ngamuk sana sini tidak jelas arahnya. Ini yang dimaksud dengan jangan pernah berpikir bahwa tubuhmu itu milikmu sendiri. Ingat, di dalam tubuh kita itu ada bagiannya siapa? Bapak Yahweh. Dan sebetulnya kita itu tidak berhak memiliki tubuh kita. Yang berhak memiliki tubuh kita itu Bapak Yahweh. Ya, tapi Bapak Yahweh masih memberitahu jangan kamu menang-menang. Nganggep tubuhmu itu punyamu sendiri. Asal kamu tahu di dalam tubuhmu itu juga tempatnya rohku yang kudus berdiam di situ. Lah nek rohku, nek Bapak Yahweh ngomong begini, kalau rohku atau aku itu jijik sama babi, jijik sama RW, jijik sama kepiting, jijik sama cumi-cumi, lah kok mbok leboni cumi-cumi kepiting babi terus, ya aku gila, wegah aku di dalam kamu. Suruh tinggal di dalam tubuhmu, sorry, gilani awakmu. Isine cacing kremi tok. Ya toh, Bapak Yahweh kan sedang ngomong begitu. Kalau kita bisa dengar omongannya Bapak Yahweh. Ya ndak mau, gitu loh. Terus, aku mbok kon manggon di tubuhmu. Aku suruh tinggal di tubuhmu. Lawang cangkemmu kebal kebul ngono kok. Ya, udah tutut kebal kebul. Gitu loh. Aku kongkon betah, sorry ndak bisa, bau asap ndak enak. Kita tadi waktu mulai ibadah, ada orang bakar-bakar di depan, asapnya masuk sudah ndak nyaman, saudara. Itu kan ndak baik, itu kan karbon dioksida, apalagi kecampur AC. Ya kayak kita itu dipaksa suruh menghirup karbon dioksida. Kita ngerti itu merusak tubuh kita atau baik untuk tubuh kita kira-kira? Merusak. Nah ya toh. Lah kowe isih ngerokok, isih kebal kebul, mangani isih celutak kabeh dipangan. Aku kongkon manggon, aku disuruh tinggal di dalam tubuhmu ya sorry. Gilani gitu loh. Ya, Bapak Yahweh ndak mau. Gilani awakmu ki gilani. Jijik isine cacing pita tok gitu loh, teng kleler di sana di sini. Ya aku kok dirembeti cacing pita. Ya toh Bapak Yahweh begitu masuk rohnya di dalam tubuh kita, baru gini gerak dirembeti cacing, gini cacing, gini cacing. Ya lama-lama Bapak Yahweh tidak betah, saudara. Ya. Nanti juga Bapak Yahweh Roh Kudus sedang duduk bersemayam di dalam kehidupan kita. Baru enak-enak, mampu apa ki? Knalpot iki. Ya. Lah orang seringkali begitu. Alah Pak Nino ndak ngerti nikmatnya orang merokok. Wow, itu sampai ke alam ubun-ubun. Lah ngemut knalpot sisan, ya. Itu lebih banyak asapnya. Itu malah bisa sampai ke alam kubur. Gitu loh. Wah, itu malah tenang, semua pikiran utang lunas. Bapak ndak tahu sih, orang kalau ngerokok itu pikirannya bisa tenang. Orang punya utang kayak ada punya utang. Lo tak kasih tahu. Yang itu kan nanti setelah rokoknya habis, begitu dilihat kotaknya entek rokoknya. Kepikiran utang lagi enggak? Kepikiran, tapi nek kamu ngemut knalpot, tak jamin. Begitu asapnya habis, utangmu mesti lunas. Ya, bank akan melunaskan. Wong sudah apa? Awar-awarahum. Ya toh? Sudah awar-awarahum ya sudah lunas. Jadi jangan seringkali nyanggah, ngomong sak penake dhewe. Ndak tahu sih nikmatnya orang rokok. Loh, saya itu dulu perokok, saudara. Pada saat saya kecil, saya belum sekolah. Nek ada orang baru SMP, SMA ngerokok sudah kemelinti. Ya omong tak kepreti. Saya itu dulu belum sekolah, belum bisa nulis sudah ngerokok. Makanya saya kena bronkitis asmatis. Paru-paru saya jebol. Saluran pernapasan saya menyempit
Karena apa? Selain perokok aktif, saya juga perokok pasif. Rumah saya itu dulu cuman selebar bangku kehilat ini ke belakang sana. Ya, papa saya kalau ngerokok, saudara bayangkan, ini rumah itu lebarnya segini. Ini dikasih depan tempat tidur, sudah tidur di situ. Nanti kalau papa saya ngerokok kebal-kebul ini tidak mau keluar di dalam kamar. Saya jadi perokok apa? Pasif. Nanti besoknya, begitu papa saya mau berangkat kerja, saya ditinggali rokok gudang garam kretek. Duduk filter, nek filter gondes. Saya ngerokoknya kretek, saudara, gudang garam loh. Itu 2 batang. Saya rokok sambil saya itu pengen jadi kayak orang besar, orang dewasa. Seolah-olah nulis. Karena kan saya sering lihat di film kan, sambil nonton film. Orang-orang itu yang sudah besar-besar itu kalau nulis kok sambil ngerokok ya. Terus sambil megang kepalanya gini. Wah, gaya saya pengen kayak gitu, saudara. Terus saya coba. Pah, minta rokoknya. Dikasih. Wong dulu kan masih keluarga brengsek. Ya toh, papa saya masih jadi preman. Dan kita masih hidup bukan di dalam Tuhan. Jadi justru saya waktu papa saya mau kerja ditinggali 2 rong ler. Ya 2 batang rokok. Saya rokok sambil nulis, tapi belum bisa nulis. Nulis orang-orangan gitu. Nah nanti setelah nulis, saya lipat, saya masukkan amplop, saya titipkan papa saya supaya diposkan. Diposkan di mana itu? Di, apa itu jenenge, warung nyatan itu loh. Kalau saudara yang tahu daerah sini ngerti ya. Warung dekat rumah sakit William Booth itu kan ada kotak surat dulu di situ. Nggak tahu kalau sekarang masih ada atau enggak. Nah nanti surat saya ini dibawa papa saya dicemplungke. Ya ora kita ngeratakan dindi. Tapi cuman saya pengen jadi kayak orang dewasa, saudara. Jadi kalau saudara mengatakan Pak Nino enggak ngerti sih nikmatnya rokok. Ngerti, itu nikmat yang mematikan, tak kandani. Nek cuman saudara berkata orang punya utang itu ya Pak, kalau ngerokok seperti tidak punya utang. Lah engko kan nek barokok entek kelingan maneh hutangi. Apalagi ndak bisa beli rokok pakai uang cash, tapi ngerokoknya utang. Wah, lebih parah lagi toh. Lah tak kasih. Ya resepnya bikin hutang itu pasti hilang, lunas, ngemuto knalpot. Ya asapnya lebih banyak dan saya jamin saudara pasti masuk liang kubur. Nah, dengan saudara masuk liang kubur, saudara akan lunas hutangnya. Ya, jadi jangan suka nyanggah-nyanggah yang tidak ada dasarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara yang makannya belum kosher, sekali lagi saya ingatkan, kuduskanlah juga tubuhmu, satu diantaranya dengan makanan kosher, dengan perbuatan yang kosher juga apa? Sudah jangan ngerokok lagi. Loh, lah katanya Pak Nino, masih mending mulut itu dipakai ngerokok timbang mitnah orang. Ya bener memang. Ya toh? Timbang mulut dipakai untuk fitnah orang masih mending dipakai ngerokok apa enggak? Nek saya masih mending dipakai ngerokok. Saya ingat pernah ada orang. Ya dia bukan jemaat di sini, orangnya sudah awarawarahum ya. Dia pada saat berjemaat di gerejanya yang asli, lalu ditegur sama pendetanya. Pak, Bapak enggak boleh ngerokok. Ngerokok itu dosa. Orang itu tadinya saudara, sama saya anti. Wah Pak Nino pengajarannya ngawur. Tapi begitu ke sini, dia cerita, saya tuh terus terang kepahitan sama pendeta saya Pak. Loh kenapa Pak? Ya karena saya masih ngerokok, dia enggak bisa memahami. Saya dihakimi. Bapak ngerokok itu enggak akan masuk surga. Diomongi seperti itu. Terus tak omongi begini. Saya bukan ngayam-ngayami. Cuman saya punya pandangan yang lain. Ya untuk membuat orang itu berhenti merokok. Ya kalau saya sih pandangannya lain Pak. Kalau saya mulut itu lebih baik dipakai ngerokok timbang dipakai memfitnah orang lain. Itu kalau saya. Lalu di situ saya jelaskan. Tapi memang sih Pak. Kalau kita mengacu ke kitab suci. Saya memang mempelajari ayat ini dari bahasa Ibraninya. Saya coba
cari tahu. Jujur saja pikiran saya itu terusik. Kok ayatnya tubuhmu baitnya roh? Buat saya ini aneh. Karena apa? Karena roh itu sesuatu yang tidak kelihatan. Sedangkan tubuh itu berarti fisik kelihatan enggak ini? Kelihatan. Nah ini aneh. Ini gegek jangan-jangan terjemahannya salah. Karena kan banyak kitabnya LAI yang salah terjemahan. Tapi Pak, saya coba selidiki ayat ini. Ternyata tubuh di situ memang ditulis bahasa Ibraninya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga tubuh. Bukan jiwa atau roh. Yang seharusnya roh itu pasangan tepatnya dengan jiwa. Karena jiwa dan roh sama-sama tidak kelihatan kasat mata. Tapi ternyata benar ya Pak, tubuh. Jadi yang dimaksud memang begitu Pak. Kita memang tidak boleh ngasepi tubuh kita. Supaya Roh Kudus itu betah ada di dalam kehidupan kita. Saudara ngerti? Apakah orang itu saya nasihati begitu marah? Besoknya justru ke sini bawa apa? Bawa beras 20 kilo. Bawa gula, bawa sembako. Nanti belum lagi begitu pulang, Pak, ini buat Bapak ya. Malah ngasih persembahan saudara. Piye jajal? Ya, jadi tergantung dari cara kita memberitahu orang itu. Ya kita ngomong, ya memang Pak. Kalau buat saya, pandangan saya itu lebih baik mulut dipakai ngerokok timbang dipakai memfitnah orang lain. Tapi kemudian saya jelaskan masuk lebih dalam dari akar Ibrani. Nyatanya dia bisa menerima saudara. Ya bahkan ketika dia sakit, dia suruh keluarganya hubungi saya. Malah pendetanya tidak ditelepon. Keluarganya suruh hubungi saya. Tolong telepon ke Pak Nino. Ya, aku pengen didoa ke Pak Nino. Dia bilang begitu saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tetap memberitahu kalau saya ngomong begini jangan terus dijadikan pembenaran ya. Nanti kalau istrinya ngomong, Pak, tadi sudah dengar ya, jangan ngerokok. Lah kamu tidak dengar apa tadi? Pak Nino yang ngomong apa? Daripada mulutnya untuk mitnah, untuk apa? Ngerokok. Wah, bubar nek ngene ya. Ya saudara jangan terus serang-serangan, ora barbar nanti. Ya toh di rumah ribut ndak barbar. Jadi tetap saudara yang makannya belum kosher, sekali lagi saya ingatkan. Kuduskan juga tubuhmu, satu diantaranya dengan makan makanan yang kosher. Karena makan makanan yang kosher itu juga kehendaknya Bapak Yahweh. Buktinya apa? Di dalam kitab Imamat, Bapak Yahweh itu mengatur apa? Ini makanan yang boleh kamu makan, dan ini makanan yang tidak boleh kamu makan. Berarti Torah enggak itu? Torah. Torah itu apanya Bapak Yahweh? Kehendaknya Bapak Yahweh. Jadi karena makanan-makanan kosher, itu juga kehendaknya Bapak Yahweh. Kemudian, saudara yang mau taat untuk Torah, mulai tergerak untuk mencintai dan mau taat Torah. Saudara juga bisa mulai dengan meninggalkan dan tidak lagi merayakan hari raya yang bukan hari raya iman percaya kita yang tidak diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Kalau hari raya iman kita yang harus kita rayakan ada 7. Ada di sini ya, saudara bisa lihat di sini. Tidak usah kita baca, ini panjang. Tapi kalau saudara mau tahu hari rayaku itu apa sih? Ini loh, ada di Imamat 23 ayat pertama sampai 44. Nah yang ketiga, kalau saudara mau belajar mencintai dan melakukan Torah, saudara bisa mulai sekarang detik ini. Ya, tahun yang baru ini. Aku akan meninggalkan dan tidak akan lagi merayakan hari raya yang bukan hari raya imanku. Karena itu tidak diperintahkan oleh Yahweh Elohimku. Tidak merayakan hari raya yang bukan iman kita. Itu juga kehendaknya Bapak Yahweh saudara. Karena apa? Hari raya kita ada di Torah apa enggak ini? Ada di dalam kitab Wayikra atau Imamat, dan Imamat itu bagian dari Torah. Ya. Dan ini juga kehendaknya Bapak Yahweh saudara. Bapak Yahweh tidak mau kita itu masih ikut-ikutan merayakan hari raya yang bukan perintahnya
Bapak Yahweh. Bapak Yahweh tidak mau, saudara, tidak suka. Jangankan soal hari raya, kita ingat-ingat hal-hal yang terdahulu yang pernah nenek-nenek moyang kita katakan lakukan. Dongeng-dongeng nenek moyang, terus apa? Petuah-petuah nenek moyang yang tidak sesuai dengan aturannya. Petuahnya Bapak Yahweh, titahnya Bapak Yahweh. Itu tidak usah kita ingat-ingat. Seperti apa? Orang kalau hamil, suaminya jangan bunuh tikus. Ya toh? Nanti anaknya juga akan mati kayak tikus. Lah kowe kawin mbek tikus apa kawin mbek menungso gitu loh. Terus kalau hamil, suaminya ndak boleh bumpeti bolongan tikus. Ya toh? Kalau selokan ada bolongannya jangan dibumpeti, biarkan terbuka supaya apa? Jalan kelahirannya juga terbuka baik, lancar gitu loh maksudnya. Nanti kalau tikusnya masuk nyokot bojone sing meteng ngamuk, tikusnya dipateni, bingungi toh? Lah ya serba bingung iki. Ya bingung pada? Ndak boleh nutup lubang tikus, tapi begitu tikusnya masuk rumah nyokot kakinya istrinya yang lagi hamil, meracu-meracu, ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk sendiri. Ya. Itu sudah ndak boleh kita ingat-ingat yang model begini. Terus apa? Yang sampai sekarang mungkin masih terjadi apa? Jam 6 sore mlebu omah. Mlebu omah setane teko. Ya bener. Ya setannya siapa enggak perlu saya jelaskan, saudara ngerti. Setane teko. Nek saya tak jarak sisan, gawe kopi duduk di depan jegang saya. Ya kipas-kipas. Lu jam segitu enak. Orang kan lagi di dalam sembahyang semua, betul? Motor enggak ada lalu lalang. Ya saya jegang di depan enggak kebawaan asap, malah enak. Ya toh. Saya yang model begitu-begitu tak jarak malah. Saya ingat dulu. Dulu zaman saya SMA. Diwanti-wanti, kalau ada di situ jangan sampai nginjak apa jenenge kuwi? Sajen. Saudara ngerti malam-malam tak ambil. Tak gawe ning kamar mandi tak uyui. Sor gitu. Ya enggak apa-apa, saya pulang masih bisa kencing sampai sekarang. Saya terus terang enggak suka yang model begitu-begitu, saudara. Memang tak terjang. Kalau di perempatan ada sajen, jangan diinjak. Sebelah jeglongan. Lah enggak mungkin toh orang ngasih sajen yang jeglongan. Kan enggak ketok. Lah kalau kita jangan diinjak berarti kan kita kudu lewat mana? Jeglongane sing goblok siapa berarti? Jeglongane ya. Sing goblok jeglongane ini. Ya toh? Nah kalau saya enggak mau, saya justru ini ya saya lakukan benar, saudara. Saya enggak ngomong dok. Saya tak paske bane, begitu sudah di atasnya, tak rem, tak busak gini, tak putar pol, kanan pol, kiri pol. Rusak-rusakan sisan. Nek saya begitu. Karena saya mau patahkan itu semua mitos-mitos yang tidak berkaitan dengan iman percaya kita. Saya tidak bermaksud menghina, tidak ada. Cuman saya tidak mau didoktrin dengan mitos yang salah. Itu mitos yang justru membahayakan iman kita, saudara. Nanti kita itu akan jadi orang yang sedikit-sedikit gampang takut. Jam 6, wis maghrib, mlebu omah setane teko. Loh ngapain gitu loh. Wong kita itu orang yang dijagai malaikat Bapak Yahweh. Malaikat Bapak Yahweh itu nek jagain kita, ndak cuma tangan kosong. Mbok tangan kosong, malaikat Bapak Yahweh itu mampu membela kita. Tapi malaikat Bapak Yahweh itu bawa satu pedang yang besar untuk melindungi saudara dan saya. Jadi saudara tidak rasa takut. Maghrib di luar, bakar jagung. Ya nek setane lewat kayak siji. Nyoh ki. Gitu loh, enggak usah takut. Jadi tidak merayakan hari raya yang bukan iman kita itu juga kehendaknya Bapak Yahweh, saudara. Bukan kehendak saya. Saya yang memberitahu. Bapak Yahweh itu tidak mau kita masih ikut-ikutan merayakan hari raya yang bukan perintahnya Bapak Yahweh. Terkecuali, ini terkecuali atau pengecualian. Kalau saudara itu mau dan nyaman, dikasih label Bapak Yahweh begini. Kamu pengagung Yahweh, tapi kamu masih merayakan hari raya iman percayamu yang lama.
Terkecuali saudara mau dikasih label begini. Oke, karena kamu sudah mengagungkan aku Yahweh, tapi karena kamu juga masih merayakan hari raya dari iman percayamu yang lama, sekarang aku kasih label kamu, pengagung Yahweh versi Konghucu. Terus jangan marah juga kalau nanti saudara dikasih label pengagung Yahweh versi Kejawen. Dan juga saudara jangan protes kalau saudara nanti dikasih label pengagung Yahweh versi Yunani dan Romawi. Maksudnya apa? Pengagung Yahweh versi Konghucu itu pengagung Yahweh, tapi kalau Imlek, kalau Sinsia masih ikut-ikutan merayakan Imlek. Nah itulah yang disebut dengan pengagung Yahweh versi Konghucu. Kalau saudara nyaman dengan label ini, ya silakan saudara terima. Kalau saya tidak mau saudara. Siapa itu pengagung Yahweh versi Konghucu? Dia pengagung Yahweh, tapi ketika ada acara Imlek atau Sinsia, dia juga ikut larut dalam euforia perayaan Imlek atau Sinsia itu. Terus nanti kalau mati, masih apa? Mecah semangka. Dan kalau mati juga masih apa? Mecah gendeng ning perapatan. Sekalipun saudara pengagung Yahweh, tapi pengagung Yahweh saudara itu masih berversi, alias pengagung Yahweh versi Konghucu. Terus kalau versi Kejawen apa? Pengagung Yahweh, tapi kalau malam 1 Suro masih kungkum ning Tugu Soeharto. Nah itu jenenge pengagung Yahweh versi Kejawen. Enak enggak dengan versi-versi begini? Kalau saya enggak suka saudara. Ya pengagung Yahweh versi Kejawen itu malam 1 Suro teman-temannya kungkum ikut kungkum. Ya toh di Tugu Soeharto nyari Tuhan katanya. Terus pengagung Yahweh versi Kejawen itu pengagung Yahweh ya, tapi masih milih badan atau lebaran ketimbang ibadah. Ayo saya tanya, berapa banyak di antara kita yang kalau lebaran lebih milih kumpul keluarga dulu ketimbang ibadah dulu? Besok badan lebaran nih. Pak, Bu, beli makanan yang banyak. Besok kan saudara-saudara kita dari kampung pada datang. Kita sambut mereka. Lah besok ibadah Pak. Ora usah ibadah. Ibadah ono minggu ngarep. Saya tanya. Memang menemui keluarga dari kampung tidak bisa selesai ibadah. Paham saudara? Ya memang tidak bisa. Tak ibadah dulu Baru nanti setelah ibadah kumpul keluarga tidak masalah. Saudara pakai momen lebaran. Saudara pakai momen Imlek Sinsia. Pakai momen Natal itu untuk kumpul keluarga. Karena pada hari-hari itu keluarga baru libur dan bisa kumpul. Tidak jadi masalah. Yang penting saudara jangan ikut larut dalam euforianya. Jangan ikut-ikut mengucapkan salam. Dan jangan ikut merayakan liturginya atau ritualnya apa dalam perayaan yang bukan iman percaya kita, ya jangan kita ikuti. Kalau orang lebih milih badan lebaran timbang ibadah dulu, sebetulnya orang itu sedang menunjukkan satu sikap. Bahwa dia itu lebih takut manusia ketimbang takut Bapak Yahweh. Lah tapi saudara saya kan jauh-jauh datang dari kampung Pak. Sekarang saya tanya, Bapak Yahweh itu jauh-jauh datang dari mana ke sini? Dari Siamayem datang ke Semarang, Rinjani 129, Loehatondi. Sama saudara saya datang, saudara keluarga saudara datang ke rumah saudara. Lebih jauh Bapak Yahweh. Kalau saudara ngomong, lah mereka datang jauh-jauh masa ada disambut. Lo ya disambut, dudukkan. Saya tak ibadah dulu ya. Nanti selesai ibadah kita kumpul keluarga lagi. Bisa enggak kira-kira? Bisa. Lah mereka jauh-jauh Pak. Bapak Yahweh itu jauh lebih jauh. Dia datang dari surga ke tempat ini. Pengen ketemu saudara. Tapi kenapa seringkali kita lebih takut dengan manusia ketimbang dengan Bapak Yahweh?
Padahal Bapak Yahweh itu pengen ketemu sama kita. Ini kalau versi kejawen. Lalu versi Yunani itu seperti apa? Pengagung Yahweh iya, tapi kalau ada Natalan masih ikut Natalan. Terus nanti bulan Februari, dia pengagung Yahweh, tapi ada Valentine ikut Valentinan, tuku kembang, limpasar kembang. Ini pengagung Yahweh versi Yunani, saudara. Kalau Natalan, dia ngerti Natal 25 Desember itu bukan hari rayaku. Tapi masih ikut Natalan. Karena dia versi apa? Yunani Romawi. Lalu kalau ada Valentine, ikut Valentinan. Terus ada Paskah yang salah, masih ikut Paskah yang salah. Happy Easter ya. Easter dikandani Easter ki setan kok masih Easter gitu loh. Ya toh, Easter itu nama siapa? Dewi Asitoret. Tapi anehnya ada pengagung Yahweh yang terang-terangan dia tidak dikasih ucapan dulu loh. Tapi dia memberi ucapan yang dulu, yang pertama. Happy Easter ya teman-teman. Dan itu pendeta loh saudara. Bayangkan, itu pendeta. Pendeta bukan pendeta Kristen, pendeta pengagung Yahweh Yesua. Dia jajal. Happy Easter ya teman-teman. Bayangkan. Sudah dikasih tahu Easter itu setan. Tidak boleh disambut, harusnya disambit lah kok malah disambut. Ini kan aneh. Ya toh. Terus nanti yang versi Yunani itu juga ada apa lagi? Kalau ada Jumat Agung, ikut merayakan Jumat Agung. Ya toh? Ada Jumat Agung ikut Jumatan. Itu loh. Lah ya benar toh? Lah Jumat Agung hari apa berarti? Lah berarti nek saya sebut dia datang ke Jumat Agung, Jumatan apa enggak? Jumatan nek saya ngomong Sabtunan salah. Itu loh. Lah enggak ada bedanya dengan orang dari iman percaya lain. Padahal Jumat Agung itu diperintahkan Bapak Yahweh atau tidak? Tidak diperintahkan. Kalau Jumat Agung tidak diperintahkan, berarti Jumat Agung itu bukan hari raya buatannya Bapak Yahweh, tapi buatannya manusia. Kalau buatannya manusia, tidak perlu kita ikut Jumatan. Ngono loh. Ya, kita sudah punya hari raya sendiri, 7 hari raya. Kalau saudara pola imannya masih seperti ini, saudara tidak boleh marah dan saudara tidak boleh keberatan. Kalau pengagung Yahweh, identitas pengagung Yahweh saudara, itu dikasih embel-embel atau label pengagung Yahweh versi Konghucu, versi Kejawen, dan versi Yunani Romawi. Saudara tidak boleh keberatan. Suka tidak suka, saudara akan menerima label itu. Dan Bapak Yahweh saudara, tidak suka dengan versi-versi ini. Jadi kalau saudara itu mau jadi pengagung Yahweh, jadilah pengagung Yahweh yang otentik, genuine. Amin. Jadilah pengagung Yahweh yang otentik, genuine. Punya ciri khas sendiri. Tidak ikut-ikutan iman percaya lain. Tidak ikut-ikutan arusnya iman percaya lain. Kita sudah punya Tuhan sendiri. Wong Tuhan A yang dulu kita sembahkan, sekarang kita kembalikan kepada yang berhak memiliki umat Islam. Ya kan kita kembalikan. Tuhan Yesus yang dulu kita sembah, ya juga sudah kita kembalikan kepada siapa yang lebih berhak memiliki atau kepada substansinya, yaitu orang-orang yang kiblatnya ke Yunani atau orang-orang Katolik. Kita kembali ke Tuhan kita sendiri, Yahweh dan Yesua. Kalau kita sudah punya Tuhan sendiri, ya sudah ikuti arusnya Tuhan kita sendiri, mau bawa kita kemana, kita ikuti. Jangan kita ikut alirannya iman percaya lain, saudara. Kalau saudara ngeklaim saudara itu pengagung Yahweh, jadilah pengagung Yahweh yang otentik dan genuine. Amin. Pengagung Yahweh yang murni hanya mengagungkan Bapak Yahweh, murni mengagungkan Yesua, dan murni mengagungkan Torah saja. Amin saudara. Jadilah pengagung Yahweh yang otentik dan genuine. Asli, bukan KW1. Yang saya sebut dengan
pengagung nama Yahweh, cuman mengagungkan nama Yahweh. Lalu yang terakhir, pengagung Yahweh sejati, dia tidak akan menerima meterainya anti Hamasyah atau tandanya binatang buas. Karena pengagung Yahweh sejati hanya menerima meterai nama Yahweh. Pengagung Yahweh sejati hanya menerima meterai nama Yesua. Dan pengagung Yahweh sejati hanya menerima meterai Ruach HaKodes. Mari kita baca bersama-sama. Kiliahna pasal ke-14 atau Wahyu 14 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama saudara. Supaya saudara ingat dengan apa yang saudara baca. Dan itu akan menjadi rambu-rambu untuk saudara. Sudah ketemu semua? Wahyu 14 ayat yang pertama. Alef Bet Gimel. Dan aku melihat dan lihatlah anak domba yang berdiri di atas bukit Sion. Dan bersama dia Yesua ada 144.000 orang yang mempunyai nama Bapanya yang tertulis di dahi mereka. 144.000 orang yang bersama Yesua di sini tidak lain adalah simbol dari orang-orang yang diselamatkan. Karena apa? Kalau saya katakan itu simbol orang-orang yang diselamatkan, karena 144.000 orang itu bisa ada berdiri di dekat-dekat Yesua. Berarti itu simbol siapa? Orang yang diselamatkan. Dan orang yang diselamatkan, meterainya itu hanya apa tadi? Wahyu 14 ayat 1. Nama Yahweh apa nama meterainya binatang buas ini? Saudara, nama Yahweh sudah cukup. Di dalam diri kita, tubuh kita, itu sudah ada DNA-nya Bapak Yahweh. Jangan saudara isi dengan ini, karena begitu saudara isi dengan ini, DNA Bapak Yahweh itu akan rusak. Dan seketika itu juga akan berubah, bukan lagi DNA. Jadi kalau saudara nekat tetap ngisi, ya saudara sedang merusak tubuh saudara sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian. Ingat, Giliana 14 ayat pertama. Orang-orang yang diselamatkan itu yang di dahinya ada nama Yahweh, nama Bapanya Yesua. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang kita dengar pada pagi hari ini bisa saya katakan atau saya sebut sebagai konklusi atau sebagai kesimpulan, atau bisa juga saya katakan sebagai rangkuman dari apa yang saya ajarkan selama tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya. Kalau saudara mendengar pengajaran ini, Pak, bukannya kami sudah sering mendengar pengajaran ini. Saya katakan apa yang kita dengar pada pagi hari ini bisa saya sebut sebagai konklusi atau kesimpulan atau rangkuman dari apa yang pernah saya ajarkan di tahun sebelum-sebelumnya. Nah, kalau di awal tahun 2023 ini, saya mengangkat satu tema yang mengajak kita menyelidiki siapakah kita sesungguhnya. Apakah kita itu pengagung Yahweh? Ataukah kita itu pengagung nama Yahweh? Ketika saya mengangkat tema ini, saudara, saya punya tujuan mengangkat tema ini tidak lain supaya saudara itu semakin sungguh-sungguh di dalam Bapak Yahweh. Ya, saya punya satu tujuan saya adalah supaya saudara semakin sungguh-sungguh di dalam Bapak Yahweh. Apa yang saya sampaikan dari pertama sampai akhir tadi, selama tahun-tahun sebelum 2023, saya yakin saudara sudah pernah dan bahkan mungkin sering mendengarkan saya mengajarkan ini. Maka tadi saya katakan, kalau saya angkat lagi, bisa saya katakan ini sebagai rangkuman dari pengajaran yang pernah saya ajarkan di tempat ini. Tapi saya punya tujuan. Yang pertama saya mau mengingatkan, saudara mesti sungguh-sungguh lagi di dalam Bapak Yahweh. Amin. Saudara harus sungguh-sungguh lagi. Kalau setelah saudara mendengarkan firman ini, kemudian di situ saudara mengadakan satu introspeksi diri. Dan ternyata ketika saudara introspeksi, di situ saudara menemukan, oh
ternyata sampai detik ini di tahun 2023 ini, identitasku itu belum bisa disebut pengagung Yahweh. Karena ternyata dari apa yang aku lakukan selama ini, ternyata aku masih pantas hanya disebut sebagai pengagung nama Yahweh. Satu hal yang harus saudara ingat, ketika saudara sudah mulai mendeteksi diri saudara, bahwa saudara belum masuk sebagai pengagung Yahweh, tapi saudara masih sebatas mengagungkan nama Yahweh, alias pengagung nama Yahweh. Satu hal yang harus saudara ingat, bukan orang yang cuman teriak Tuhan, Tuhan, dan panggil-panggil nama Yahweh, tapi tidak jadi pelaku Torah yang akan diterima oleh pihak sorga. Perhatikan ini baik-baik. Bukan orang yang cuman teriak Tuhan, Tuhan, Yahweh, Yahweh, Yesua, Yesua, tapi tidak melakukan Torah yang akan diterima oleh pihak sorga. Tapi orang yang jadi pelaku Torah, tapi dia jarang teriak-teriak Yahweh, Yesua, dan Tuhan, Tuhan. Sesungguhnya orang inilah, dialah pengagung Yahweh yang sejati. Dan saudara tahu, kepada orang yang punya sikap seperti ini, yang sedikit-sedikit tidak gampang gembar-gembor Tuhan, tidak gampang gembar-gembor Yahweh, Yahweh, Yesua, Yesua, tapi tidak pernah jadi pelaku Torah. Kepada orang yang seperti ini saudara, asal saudara tahu, saya mengutip perkataan Yesua tadi di dalam kitab Matius. Kepada orang yang jadi pelaku Torah, Syamayim itu terbuka lebar menyambut orang yang seperti ini. Tinggal sekarang saudara mau diterima atau saudara mau di-reject oleh pihak Syamayim atau pihak sorga. Keputusan kembali ada di tangan kita sendiri. Saudara nantinya mau diterima oleh pihak sorga atau saudara mau di-reject, ditolak oleh pihak sorga. Keputusan ada di tangan kita. Saudara cintai Torah, saudara lakukan Torah dengan kesungguhan. Seperti apapun nanti hasilnya saudara melakukan Torah. Seperti apapun hasilnya saudara berusaha melakukan Torah. Tapi ketika saudara mencintai Torah dan saudara berusaha melakukan Torah itu dengan kesungguhan, maka dengarkan baik-baik. Pihak sorga itu akan berkata kepadamu. Pihak sorga itu juga akan berkata kepada saudara dan saya. Inilah anakku yang aku kasihi. Kepadanyalah aku sangat berkenan. Amin. Saudara cintai Torah. Saudara lakukan Torah dengan kesungguhan. Bukan karena saya, tapi karena saudara berpikir Torah itu benar. Dan Torah itu baik untuk kehidupanku. Dan Torah itu Bapak Yahweh yang buat. Kalau aku jadi pengagung Yahweh, ya aku tidak boleh cuma mengagungkan Yahweh tok. Tapi aku harus mengagungkan Torahnya. Saudara lakukan itu dengan kesungguhan. Dengarkanlah. Syamayim itu sudah siap-siap ngomong sama saudara dan saya. Bahwa inilah anak-anakku yang aku kasihi. Kepadanyalah aku sangat berkenan. Saudara rindu tak dengar kata-kata seperti ini dari Syamayim? Kelak ketika Yesua datang, Yesua angkat kita, pintu Syamayim terbuka lebar. Di situ pihak Syamayim mengatakan apa tadi? Inilah anakku yang aku kasihi. Karena anakku ini sangat mencintai Torah-Torahku. Dan dia juga jadi pelaku-pelaku Torahku yang baik dan sungguh-sungguh. Sekalipun dia jatuh bangun di dalam melakukannya. Tapi inilah anakku yang sangat aku kasih. Dan kepadanyalah aku berkenan. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita. Saudara renungkan baik-baik apa yang kita dengar pada pagi hari ini. Dan mari kita bersama-sama tengadakan tangan kita. Kita akan tunduk di dalam doa.